Apa bos? Oke, kita lihat ya. Berapa bulan depan kawan? Kalau kalian nggak mau lari bos, kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti mas. Jangan cuma siap, tapi kalian nggak bisa lari di sini. Banyak bergerak. Kalau lawan kompak di sini, area mana kosong ini yang kosong bos. Kalau Nesta terima bola, Java terima bola. Assalamualaikum, salam persaudaraan, salam olahraga, dan salam sepak bola tentunya. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputar Timnas Indonesia, lebih khususnya adalah Timnas Indonesia U16. Nah, seperti kita ketahui saat ini Timnas Indonesia U16 sedang fokus menjalani turnamen Piala AFF U16 yang bertepat di Solo, Jawa Tengah. Dan saat ini Timnas Indonesia kita sudah berhasil lolos ke babak semifinal. Ya, tentu ini merupakan suatu kebanggaan. Nah, Timnas Indonesia U16 sendiri yang dilatih oleh Nova Arianto ini memiliki permain yang begitu bagus, sama seperti Timnas senior ya, yang mempunyai taktik yang hampir sama karena Coach Nova ini adalah asisten dari pelatih Sinteyong. Nah, oke, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Gals yang judulnya "Pantas Mainnya Seperti Itu, Media Asing Sebut Coach Nova Arianto Sadis". Nah, daripada kalian penasaran seperti apakah isi videonya, kita langsung saja reaksi videonya. Penampilan Timnas U16 di Piala AFF benar-benar mampu mencuri perhatian. Selain dari hasil, secara permainan, tim asuhan Nova Arianto dinilai mampu memperagakan permainan atraktif dengan intensitas tinggi. Banyak yang menilai kalau Coach Nova benar-benar menerapkan betul segala apa yang ia pelajari dari Sinteyong. Dan beliau pun juga nggak menampik hal tersebut. Sangat disiplin ya Coach Nova Arianto ini. Cara bermain Timnas U16 yang dianggap terlalu ekstrim bagi pemain seumuran mereka. Kini muncul potongan video gimana galaknya Coach Nova saat di ruang ganti. Di mana ia pada akhirnya juga mendapatkan sorotan dari media-media asing yang lagi-lagi menganggap Coach Nova ini seperti menerapkan filosofi diktator kepada pemain tim U16. Yang mana intinya kalau nggak nurut siapapun itu pasti ditendang keluar. Jelas hal itu jelas sangat berbeda dibanding tim-tim lainnya, khususnya yang main di Piala AFF ini. Yang mana kebanyakan pelatih benar-benar seperti ingin memberi pemainnya kebebasan. Tapi Coach Nova enggak. Pokoknya nggak disiplin ya udah out. Nah, di sisi lain pemain diaspora U16 yang kayaknya bakal jadi idola para cegil-cegil tanah air, yakni Matt Baker. Oh, ini dia Matt Baker, pemain keturunan ya. U16 sedikit gak habis pikir dengan statement yang ia lontarkan usai laga melawan Laos. Jelas ini akan menarik apabila Australia bertemu Indonesia, entah itu di semifinal maupun final. Khususnya bagi Matt Baker. Itu akan jadi pengalaman bagus karena bagaimanapun ia tumbuh dan besar di sana serta punya beberapa teman yang masuk timnas Australia U16. Ini adalah pemain keturunan Australia ya, yang memilih Indonesia. Pelan namun pasti, Coach Nova Arianto mampu membuat Timnas U16 menjadi tim yang baik dari hari ke hari. Meskipun tentu saja masih banyak yang harus dibenahi, akan tetapi secara proses tim ini benar-benar menjanjikan. Di mana Coach Nova dinilai benar-benar bisa memanfaatkan kapasitas yang dimiliki pemainnya seoptimal mungkin. Ditambah metode latihannya yang dinilai sangat plek-ketiplek dengan Coach Shin. Pada akhirnya membuat Timnas U16 ini bisa main dengan intensitas tinggi sepanjang 90 menit. Dan secara hasil di fase grup, sejauh ini dirasa udah cukup bagus meskipun masih ada beberapa catatan. Nah, ini ketika Indonesia melawan Filipina. Ini lemparan dalam yang sangat mematikan juga ya, sama seperti Pratama Arhan. Oh, sangat garang sekali ya pemain Timnas Indonesia U16 ini. Jadi pola yang diterapkan oleh Coach Nova ini sangat cocok diterapkan di Timnas Indonesia U16.
Nah, perjalanan timnas Indonesia U16 di Piala AFF ini, seperti yang kita tahu juga sering mendapatkan atensi dari beberapa media asing. Dan baru-baru ini, media-media asing pun benar-benar menyoroti sebuah potongan video yang memperlihatkan gimana galaknya Coach Nova ini di ruang ganti saat melawan Filipina. Yap, semua pasti ingat kalau saat melawan Filipina khususnya di babak pertama. Garuda Muda ini benar-benar sulit mencebol gawang Filipina kendati punya bejibun peluang. Dan atas dasar itulah Coach Nova nguntat-nguntat karena merasa pemainnya kurang bekerja sama dalam menciptakan sebuah efektivitas serangan. Karena di dalam prosesnya Coach Nova menilai ada beberapa pemain yang tidak bekerja keras membantu rekannya. Main bola apa tuh? Oke, kita lihat ya. Berapa bola depan gawang? Kalau kalian nggak mau lari, bos. Kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti, mas. Jangan cuma siap, tapi kalian nggak bisa lari di sini. Banyak bergerak. Kalau lawan kompak di sini, ada yang mana kosong, ini yang kosong, bos. Kalau Nesta terima bola, Java terima bola. Oke, kita lihat tadi ya bagaimana Coach Nova ketika di ruang ganti memberikan motivasi kepada para pemain timnas Indonesia U16 yang di babak pertama mereka gagal ya menciptakan satu gol pun ke gawang Filipina. Ini mereka tidak bisa dan mendapatkan banyak peluang, tetapi cara menghasilkan satu gol itu sangat sulit. Kemudian di ruang ganti Coach Nova memberikan arahan kepada para pemainnya bagaimana harus bekerja keras di lapangan, tidak hanya diam tetapi ikut juga membantu rekannya ketika menyerang. Itu yang dipaparkan oleh Coach Nova, dan akhirnya ketika babak kedua Indonesia akhirnya mampu mencetak 3 gol, dan itu sudah terbukti bahwa motivasi yang diberikan Coach Nova ini dipahami betul oleh anak asuhnya. Oke, kita lihat lagi. Lebih lanjut, tak sedikit loh yang membandingkan terkait apa yang dilakukan oleh Coach Nova dengan apa yang pernah dilakukan oleh Coach Shin ketika di Piala AFF 2020. Yap, ketika itu Coach Shin secara tegas memberikan arahan kepada pemain. Di mana hal itu sepertinya benar-benar dikopas dengan baik oleh Coach Nova, terutama untuk membentuk karakter pemain di dalam lapangan perihal pentingnya Coach Nova ini adalah asisten dari Sinteyong ya. Nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 ini baru datang juga ke sini, jadi kalau misalnya main 30 menit pasti akan capek sendiri. 5번, 8번 되게 느려. Nomor 5 sama nomor 8 mereka kecepatan tidak ada. 5번 같은 자신 있지만은 옆으로 툭 치면 Tinggi memang. bola 쓰지 Nomor 못해. 5 ini tapi kalau misalnya kalian dorong sekali, dribble sekali, pasti Positif akan ya. terlepas juga. Jadi percaya diri, nggak apa-apa, main. 자, 1판. Irfan, 오케이. 자, 사이드 적극 추쳐. agresif. Oke, jadi hampir sama ya ketika Coach Sinteyong memberikan arahan ketika di ruang ganti. Jadi ini yang diterapkan, dicoba dari pelatih Coach Nova untuk meniru gaya kepelatihan Sinteyong, memberikan motivasi terus-menerus agar para pemainnya selalu berusaha agar bisa memaksimalkan peluang yang ada. Nah, ini akan dicoba oleh Coach Nova di timnas Indonesia U16, dan hasilnya memang sampai saat ini kita lihat gaya permainan timnas Indonesia U16 ini hampir sama dengan timnas senior. Kita lihat lagi ya. Sementara itu, dikutip dari TV One News, media Vietnam dan Filipina menyebut Coach Nova ini benar-benar berbeda dari pelatih timnas U16 yang lain, di mana media-media di sana menilai kalau Coach Nova adalah pelatih paling sadis. Oh, Pasalnya, disebut pelatih metode paling latihan keras sadis yang ya? ia lakukan ke pemainnya dianggap sangat-sangat ekstrim bagi ukuran pemain 16 tahun. Akan tetapi Coach Nova di satu sisi menegaskan kalau metode keras yang dilakukan jelas gak ngasal, karena bagaimanapun tujuan tim ini adalah bisa masuk Piala Asia. Jadi untuk bersaing dengan tim-tim papan atas, selain skill, juga dibutuhkan yang namanya fisik serta mental yang tangguh. Karena ia tahu kok, persaingan di Asia itu sangat-sangat berat, apalagi ketika melawan tim-tim raksasa. Ibarat balik badan pun gak dikasih. Maka dari itu, kalau fisiknya gak kuat, dia gampang mental dan stamina cepat drop. Itulah kenapa Coach Nova benar-benar menggeber fisik pemainnya semaksimal mungkin agar di level Asia mereka bisa terbiasa dengan yang namanya tekanan. We'll make another pretty deep kind of light that will believe without a doubt.
inilah para pemain timnas U16 ya, ketika mengikuti latihan fisik yang diberikan Nova Arianto. Jadi ketika di tempat gym, pemain dituntut untuk meningkatkan Di sisi lain, fisiknya. pemain diaspora yang penampilannya sangat-sangat mencuri perhatian yaitu Matt Baker dalam sebuah wawancara menyatakan sangat ingin melawan Australia di babak selanjutnya. Oh, ingin Baginya melawan sangat tanah menarik kelahirannya lawan ya, mereka. Matt Baker Karena ini. di timnas Australia U16 pun ada beberapa rekan Matt Baker di Melbourne City yang main. Jadi menurutnya itu akan sangat bagus, terutama untuk menguji sejauh mana timnas Indonesia U16 ini berkembang. Coach wanted to try me out as a midfielder to get me more involved in attack. Yeah, I don't know, maybe we'll try it again in the semi-final. We'll see. Do you want to play against Australia in the semi-final? It'll be a really good game for you. You have friends in the Australia squad there. I've got 3 players from my club, and I've got 2 that are in my team. Yap, Matt Baker sendiri memang menjadi salah satu pemain yang menjelma jadi idola baru. Perawakannya dianggap mirip kombinasi Shane Patinama dan Sandy Walsh. Lalu gayanya saat membawa bola yang dinilai mirip Nathan Chu, serta ketenangan yang dianggap mirip Jay Ises. Membuatnya banyak diidolakan. Dan secara permainan, Matt Baker menunjukkan kalau ia adalah pemain berbakat, yang mana itu diakui sendiri oleh Coach Nova. Baker memang mempunyai keunggulan karena dia bisa bermain di 3 posisi. Pertama back tengah, kedua full back kiri, dan terakhir tadi kami coba di gelandang bertahan. Ucap Coach Nova usai laga melawan Laos. Jadi sangat menguntungkan jika Matt Baker ini bermain di beberapa posisi ya. Tentu ini yang dibutuhkan para pelatih saat ini. Pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Dari segi postur pun Matt Baker terbilang tinggi di usia 16 tahun ini. Nah, ini adalah aksinya ya. Aksi dari Matt Baker. Sementara itu pelatih Australia U16, Brett Maloney, mengakui kalau kekuatan timnas Indonesia U16 memang sangat merata. Dan baginya, apabila kedua tim bertemu, itu akan jadi pelajaran bagi satu sama lain. Karena nantinya kedua tim juga akan sama-sama bermain di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada bulan Oktober nanti. Dan ia juga tak ragu menyebut Indonesia saat ini sangat layak jadi role model bagi tim-tim Asia Tenggara. Soal Indonesia sebagai lawan di kualifikasi ini AFC, perkataan dari kami pelatih menaruh respect besar Australia kepada ya. Indonesia. Saya tahu bahwa negara ini telah berinvestasi besar kepada sepak bola usia muda dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun lalu. Jadi, saya memahami untuk bisa memahami bahwa sepak bola sangat penting bagi negara seperti Indonesia dan mereka layak jadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Mungkin kita akan belajar sedikit satu sama lain di turnamen ini dan bertemu lagi pada Oktober di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ucap Brett Maloney dikutip dari superbowl.id. Oke teman-teman, itulah tadi berita dari Timnas Indonesia U16 bagaimana pelatih Sinteyong menerapkan pola fisik sama seperti apa yang dilakukan pelatih Sinteyong ketika menukangi Timnas Indonesia. Dan ketika memberikan motivasi kepada pemain ini hampir sama dengan pelatih Sinteyong. Dan juga pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Australia yaitu Matt Baker juga ingin bertemu dengan tanah kelahirannya yakni timnas Australia, dan kemungkinan jika timnas Indonesia bisa memenangkan laga ini, tentu ini akan menjadi kebanggaan tersendiri dari Matt Baker sendiri. Oke, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Tetap dukung channel ini agar bisa berkembang, bantu like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.